Kolam Edu Official, jangan lupa. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Hai adik-adik, kali ini channel Edu Official akan berbagi poin-poin penting dalam UTBK 2020. Jangan lupa adik-adik untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan kakak bagikan. Oh ya adik-adik, kakak akan membagikan tryout upper gratis UTBK SBMPTN 2020. Bagi kalian yang ingin mendaftar, silahkan chat kakak via Telegram, WhatsApp, ataupun Instagram. Saya telah membuat kolom linknya di kolom deskripsi. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama, mari kita bahas ya adik-adik. Nah, yang pertama, sesuai dengan LTMPT menyatakan seperti ini ya adik-adik, bahwa penyesuaian pelaksanaan UTBK. Nah, perlu ada ketahui bahwa pelaksanaan UTBK 2020 ini di poin ini, pelaksanaan UTBK 2020 tetap dilaksanakan, tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 saat ini sedang mewabah dunia, bahwa pelaksanaan UTBK tetap dilaksanakan ya adik-adik, tetapi tanda kutip dalam protokol kesehatan. Nah, materi kali ini yang dibahas itu hanya tentang materi TPS, ya, artinya hanya tes potensi skolastik saja. Nah, di mana akan disesuaikan faktor pembobotan subtes berdasarkan program studi yang diambil. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa adik-adik hanya diizinkan untuk maksimal mengambil satu kali tes. Sekali lagi, adik-adik harus tahu bahwa adik-adik diizinkan maksimal mengambil satu kali tes, di mana pelaksanaan tes ini dilaksanakan 4 sesi setiap hari, kecuali hari Jumat hanya 2 sesi. Nah, pendaftaran UTBK dan SBMPTN ini dilakukan secara bersamaan. Selain memilih lokasi tes pusat UTBK, juga langsung memilih PTN dan prodi. Nah, tetap dilaksanakan. Poin pertama, UTBK 2020 tetap dilaksanakan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Nah, topiknya itu hanya TPS saja, tes potensi skolastik. Nah, adik-adik hanya diizinkan untuk maksimal mengambil, setiap peserta mengambil satu kali tes. Nah, di mana pelaksanaan dilaksanakan 4 sesi setiap harinya. Kemudian poin-poin selanjutnya yang perlu adalah cara pendaftaran UTBK-nya seperti ini. Nah, mendaftarnya adik-adik, peserta mendaftar UTBK melalui laman portal SSO, maksudnya itu laman portal SSO ya adik-adik. Kemudian peserta melakukan pembayaran melalui Bank Mitra. Nah, tetapi jika adik-adik memiliki pendaftaran KIP kuliah dan ada flag bebas bayar biaya UTBK, maka langsung mendaftar nomor peserta. Tidak perlu melakukan pembayaran berarti di sini ya, kecuali peserta pendaftar yang memiliki nomor pendaftar KIP kuliah. Nah, kemudian peserta mendapatkan nomor peserta. Setelah adik-adik melakukan pembayaran, mendapatkan nomor peserta, dan peserta memilih pusat UTBK di kota masing-masing. Disarankan untuk memilih pusat UTBK di kota masing-masing ya adik-adik. Jika di Medan, maka pilihlah pusat UTBK di Medan, maksudnya seperti itu. Kemudian poin penting yang selanjutnya yang disampaikan adalah gambarannya seperti ini. Nah, setelah mendaftar UTBK, peserta mendaftar SBMPTN. Peserta memilih program studi. Nah, ada di sini penjelasannya bahwa pilihan prodi tidak boleh lintas PTN SNSB dengan Politeknik. Pilihan 1 prodi anggota SNSB non Politeknik, dan pilihan 2 prodi anggota SNSB non Politeknik. Pilihan 1 prodi Politeknik dan pilihan 2 prodi Politeknik. Kemudian peserta mengupload portofolio apabila disyaratkan oleh prodi. Jika ada persyaratannya oleh prodi, peserta harus mengupload portofolio. Kemudian peserta melakukan konfirmasi dan simpan permanen. Setelah simpan permanen, peserta dapat mengunduh kartu tanda peserta UTBK SBMPTN. Kemudian apa poin penting yang bisa kita dapatkan? Nah, berapa biaya UTBK 2020? Peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar Rp150.000, kecuali peserta yang sudah memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah dan ada flag bebas bayar biaya UTBK. Jadi info selanjutnya, kapan pelaksanaan UTBK? Bahwa pendaftaran UTBK SBMPTN 2020, ingat ya tanggalnya ini jangan sampai lupa, bahwa pendaftarannya itu 2 Juni sampai 20 Juni. Kemudian pengumuman hasilnya itu UTBK 25 Juli 2020, pelaksanaannya
5 Juli sampai 12 Juli sebanyak selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 hari. Nah, pengumumannya itu tanggal 25 Juli. Maka dapat disimpulkan 13 hari kemudian ya adik-adik. Jangan lupa pendaftarannya 2 sampai 20 Juli, pelaksanaannya 5 sampai 12 Juli. Ini Juni, pendaftarannya 2 sampai 20 Juni, pelaksanaannya 5 sampai 12 Juli, pengumumannya 25 Juli. Kemudian next informasi selanjutnya bahwa materi UTBK yang diujikan apa aja. Nah, materi UTBK. TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum adik, kemudian kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Sekali lagi ada dalam TPS yang akan diujikan kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemudian hal yang penting lagi bahwa kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Sekali lagi adik-adik, kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Ayo adik-adik, perkuat pengetahuan matematika dasar kalian ya adik-adik. Nah, pada PTEPS kali ini sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Mohon digarisbawahi adik-adik bahwa pada TPS kali ini sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Oleh saat ini belajarlah adik-adik untuk mengerjakan soal sebagian itu dalam bahasa Inggris ya. Oke. Nah, apa yang perlu poin lagi sebelum pelaksanaan ujian? Peserta UTBK itu harus bagaimana? Yang poin pertama bahwa semua SOP atau protokol teknis tetap berlaku untuk pelaksanaan UTBK. Peserta ujian diwajibkan menggunakan masker. Wajib menggunakan masker. Peserta masuk ruang ujian dengan mengikuti protokol kesehatan. Sebelum memasuki lokasi atau ruang ujian, para peserta harus dipastikan dalam kondisi sehat dan melalui prosedur pemeriksaan COVID-19. Ini sangat penting ya, melalui prosedur pemeriksaan COVID-19. Apabila peserta tidak memenuhi protokol COVID-19, maka peserta tidak berkenankan ikuti ujian. Sekali lagi, apabila peserta tidak memenuhi protokol kesehatan COVID-19, maka peserta tidak berkenankan mengikuti ujian. Adik-adik, oleh karena itu adik-adik harus tetap menjaga kesehatan, stay at home atau tetap di rumah saja. Tetap cukup yang istirahat, belajar benar, belajar perlu, tetapi juga harus menjaga kesehatan, banyak istirahat, dan bila perlu minum vitamin ya adik-adik. Pokoknya jaga kesehatan, karena apabila adik-adik sudah belajar keras, tetapi nanti di hari ujian tiba-tiba kondisi tidak fit dan jauh-jauh lah hal-hal yang negatif terjadi. Tetapi di sini jelas dikatakan apabila peserta tidak memenuhi protokol kesehatan COVID-19, maka peserta tidak berkenankan mengikuti ujian. Oleh karena itu stay at home, tetap di rumah saja dan sambil belajar. Kemudian pada pelaksanaan ujian, semua SOP atau protokol teknis tetap berlaku untuk pelaksanaan UTBK. Peserta ujian diwajibkan menggunakan masker. Jelas apabila peserta merasakan indikasi permasalahan kesehatan dalam pelaksanaan ujian harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Setelah pelaksanaan ujian ngapain? Semua SOP protokol teknis tetap berlaku untuk pelaksanaan UTBK. Peserta ujian diwajibkan menggunakan masker dan peserta keluar ruang ujian dengan mengikuti protokol kesehatan. Oke, kemudian poin selanjutnya yang bisa dapat. Oke, hanya itu. Oke adik-adik, demikianlah info-info penting dari pengumuman ini yang bisa kakak bagikan. Semoga ini bermanfaat karena bisa kita bahas secara bersama-sama. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video kita agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya terkait dengan UTBK dan pasti pelajaran-pelajaran UTBK. Dan kabar baiknya kakak akan mengadakan tryout akbar UTBK SBMPTN 2020. Jika adik-adik berkenan ingin bergabung, silakan adik-adik chat kakak via Telegram atau via WhatsApp dan bisa juga melalui Instagram. Saya telah membuat linknya di kolom deskripsi dan target mudah-mudahan nyampe ke puluhan ribu pendaftar. Oleh karena itu silakan daftar, dan sampai saat ini pendaftar sudah hampir 2000 peserta dan ini dilakukan secara gratis. Dan keuntungannya adik-adik hasil akhir ujian akan di ranking, kemudian pasti ini adalah gratis
dan bisa share ini ke teman-teman adik-adik. Setelah itu adik-adik akan melihat perankingan adik-adik dan melihat rival adik-adik, sehingga ini sangat bermanfaat bagi adik-adik. Oke adik-adik, demikian informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Salam dari kakak Edu Official, bye.